Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Media Pembelajaran kelas B, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Yang beranggotakan Ayu Prawita, Kania Dinata, Elsa Raisandi, Fuzi Fauziah, Iklimah Himatul Aliyah, dan Taufik Hidayat. Di sini kami akan memberikan penjelasan dan simulasi sederhana terkait dengan materi pembelajaran fisika nih, yaitu GLB dan GLBB. Kalian pasti pernah dong melihat mobil dan motor di jalan raya dalam kecepatannya yang stabil atau kereta yang sedang melaju. Atau kalian juga pernah mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi? Kira-kira apa ya sebenarnya hubungan peristiwa tersebut dengan gerak lurus beraturan? Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut nih tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan apa ya kira-kira hubungannya dengan 3 peristiwa yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi, GLB itu merupakan gerak yang terjadi pada suatu benda dengan kecepatan konstan. Konstan di sini itu berarti tetap dan tidak mengalami perubahan, teman-teman. Lalu ciri-ciri GLB itu apa sih dan kenapa suatu benda bisa disebutkan mengalami gerak lurus beraturan, dan ketiga contoh yang telah disebutkan tadi kenapa ya kira-kira bisa termuat dalam GLB? Jadi yang pertama itu benda selalu berada di sebuah lintasan yang lurus. Kemudian kecepatan benda itu konstan atau tetap dan percepatan sama dengan 0. Fisika belum lengkap nih kayaknya kalau belum nemu rumus. Sama seperti materi fisika yang lain, gerak lurus beraturan juga dapat dihitung secara matematis. Jika teman-teman ingin mencari kecepatan, maka kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S per T. Atau jika ingin mencari waktu, maka kita gunakan T sama dengan S per V. Rumus ketiga yang bisa dipakai di GLB adalah jika ditanyakan jarak atau perpindahan, maka bisa menggunakan S sama dengan V kali T. Untuk menambah pengetahuan, yuk kita selesaikan soal dengan simulasi modulus berikut ini. Oke, langkah yang pertama yaitu kita harus membuka dulu aplikasi modulusnya. Nah, setelah tampilan ini, kalian bisa langsung memasukkan persamaan matematikanya ke dalam mathematical model. Nah, di sini ada sebuah soal yaitu sebuah sepeda bergerak dengan laju 30 meter per sekon. Jika waktu yang ditempuhnya 25 sekon, berapakah panjang lintasannya? Oke, untuk yang pertama, bisa masukkan terlebih dahulu rumus panjang lintasannya yaitu E sama dengan Pi kali T. Nah, setelah itu, saya akan menambahkan level indikator yaitu variasinya dengan variabel V atau kecepatan dengan maksimum kecepatannya 50. Oke. Terus selanjutnya kita tambahkan objek di partikel ini dan simpan ke workspace yang kosong di sini. Ini bisa diganti ya objeknya dengan beberapa objek, contohnya mobil, yang saya gunakan mobil. Nah, kemudian kita ganti juga koordinat horizontalnya dengan S, kelajuan atau kecepatan, dan vertikalnya 0,0. Kita kunci. Oke, kita coba dulu ya apakah mobilnya bergerak atau tidak. Dan mobilnya bergerak. Oke. Setelah dipastikan bergerak,
kita buat grafiknya. Kunci ininya 3 supaya garisnya itu tebal, tidak tipis, dan auto scale. Kemudian kita tambahkan satu grafik lagi. Untuk koordinat horizontalnya itu T dan vertikalnya itu X kelajuan. Kita kunci untuk thickness-nya itu 3 auto scale. Dan untuk waktunya itu kita ubah dulu menjadi 25 sekon. Kita coba. Ini sudah 25 sekon dan hasil akhirnya itu jarak yang ditempuh dengan kecepatan 30 meter per sekon dan waktunya yang ditempuh 25 sekon. Jadi panjang lintasannya itu 750 meter per sekon. Nah, di grafik ini, grafik kelajuan dan waktu ini, kecepatan yang terjadi itu konstan, menunjukkan gerak lurus beraturan. Dan ini juga sama, lurus beraturan. Nah, jika kalian kan ini ditanyakannya jarak. Nah, jika kalian menemukan soal yang menanyakan tentang kecepatan serta waktu, maka kalian ubah saja rumusnya itu di matematika model. Sekian mengenai gerak lurus beraturan. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai GLB dan mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya GLB dan GLBB? GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan yang konstan dan kecepatannya bisa dipercepat atau diperlambat. Tadi sudah dijelaskan sekilas tentang GLBB. Penerapan GLBB ini mungkin sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu mobil yang melaju di jalan raya. Perlu digarisbawahi bahwa dalam GLBB percepatannya konstan, yaitu tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah kecepatannya. Nah, untuk memudahkan dalam mengkategorikannya, maka kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ciri-cirinya ada 3, yaitu yang pertama lintasannya lurus, yang kedua kecepatannya bertambah atau berubah secara beraturan, yang ketiga percepatan konstan atau tetap. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan secara matematis dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana terdapat 5 komponen. Supaya kalian bisa memahami GLBB secara lebih dalam, yuk kita ikuti dan perhatikan simulasi sederhana yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan
atau GLBB. Kita akan melakukan pemecahan soal GLBB dengan simulasi menggunakan aplikasi Modelus. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buka aplikasi Modelusnya ya teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai aplikasi Modelus ini bisa digunakan. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita pindahkan tabel dan juga grafiknya supaya ada workspace yang kosong. Kemudian, tuliskan persamaan matematisnya pada bagian matematika model. Kemudian, kita klik menu objek, lalu pilih particle, lalu klik di workspace yang kosong. Nah, jika teman-teman ingin mengganti objek ini, klik tanda dua panah ke bawah yang ada di samping kanan particle, lalu pilih objek yang diinginkan. Di sini saya memilih objek mobil. Kemudian, kita perlu menjalankan objek yang sudah dipilih dengan cara atur koordinat horizontalnya menjadi X. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Grafik yang pertama yaitu grafik hubungan antara posisi dan waktu. Dengan cara klik menu objek, lalu pilih pen, lalu klik di workspace yang kosong. Kemudian atur koordinat horizontalnya menjadi T dan koordinat vertikalnya menjadi X. Kemudian kita ubah skalanya. Selanjutnya kita akan membuat grafik yang kedua, yaitu grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Dengan cara klik menu objek, lalu pilih pen, lalu klik di workspace yang kosong. Lalu kita atur koordinat horizontalnya menjadi T dan koordinat vertikalnya menjadi Pi. Kemudian kita ubah skalanya. Selanjutnya kita akan membuat grafik yang ketiga, yaitu grafik hubungan antara percepatan dan waktu. Dengan cara klik menu objek, lalu pilih pen, lalu klik di workspace yang kosong. Kemudian atur koordinat horizontalnya menjadi T dan koordinat vertikalnya menjadi A. Kemudian kita ubah skalanya. Kemudian kita coba play. Nah, seperti ini ya teman-teman. Supaya kita bisa membedakan ketiga grafik tersebut, kita perlu menambahkan teks sebagai pelengkap dengan cara klik menu objek, lalu pilih teks. Kemudian, klik teks tersebut di bagian yang ingin diberikan keterangan. Kemudian tuliskan keterangannya. Nah, ini dilakukan secara berulang untuk memberikan keterangan pada ketiga grafiknya.
Kemudian kita klik menu table, lalu atur besaran apa saja yang ingin ditampilkan pada tabel. Selanjutnya kita akan memasukkan notes, yaitu memasukkan soal beserta dengan jawabannya. Kita pindahkan notes-nya ke sebelah kanan, lalu tuliskan soal beserta jawabannya. Nah, setelah itu simpan simulasi modelusnya dengan klik menu Home, lalu klik Save, kemudian pilih tempat penyimpanannya, selanjutnya beri nama filenya. Kemudian, atur tipe filenya menjadi Modelus. Selanjutnya, klik Save. Simulasi GLBB dengan menggunakan Modelus berhasil disimpan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyimak.